Permisi, selamat siang dok. Selamat siang, Bu. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam, Ibu. Mari silakan duduk. Boleh saya tahu nama Ibu siapa? Saya Ratih Ramadhani dok. Oh iya, saya kesini ditemani ibu saya dok. Saya Darmi, ibunya Rati dok. Ibu Rati dan Ibu Darmi ya. Boleh tahu tempat tanggal lahir Ibu Rati? Saya lahir di Jakarta 5 Agustus 1997. Oke, baik. Sudah sesuai ya. Gimana, Bu, kabarnya hari ini? Masih lemas sih dok. Sebelumnya apa pernah kesini, Bu? Pernah dok, minggu lalu saya juga datang ke sini ditemani ibu. Minggu lalu bertemu dokter siapa, Bu? Kalau tidak salah, seingat saya namanya Dokter Lida dok. Oh, dokter Ida. Kemarin kalau nggak salah, anak saya ini sudah melakukan pemeriksaan laboratorium gitu dok. Terus itu hasilnya gimana ya? Oke, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya, Bu. Saya Berlian Ida, dokter yang akan menyampaikan informasi pada hari ini. Seperti yang sudah Ibu Darmi tanyakan tadi, jadi tujuan pertemuan hari ini yaitu saya ingin menyampaikan informasi terkait dengan hasil pemeriksaan laboratorium Ibu Ratih minggu lalu. Dari konseling minggu lalu yang telah Ibu jalani bersama dengan dokter Ida, apakah ada keluhan tambahan atau perubahan pada kondisi tubuh Ibu? Saya merasa semakin hari semakin lemas. Saya kemarin juga sempat demam selama beberapa hari dok. Saya kepikiran terus dengan hasil pemeriksaan saya. Jika kondisi ini mengarah pada suatu hal yang serius, apakah Ibu Rati dan Ibu Darmi ingin mengetahui lebih lanjut? Hal serius dok. Jujur saya takut sekali, namun saya ingin tahu apa yang terjadi dengan anak saya dok. Bagaimana dengan Ibu Rati sendiri? Apa Ibu siap mendengar apapun yang saya sampaikan terkait kondisi Ibu? Iya dok, saya siap. Baik, maafkan saya harus menyampaikan mengenai hal ini. Saya khawatir bahwa kabar yang akan saya sampaikan ini adalah kabar yang kurang baik. Berdasarkan pemeriksaan laboratorium yang telah Ibu Ratih lakukan minggu lalu, didapatkan hasil bahwa Ibu Ratih positif terkena HIV. Luapkan saja perasaan Ibu tentang apa yang baru saya sampaikan. Ini coba Ibu minum terlebih dahulu supaya lebih tenang. Terima kasih ya dok. Saya dapat merasakan bahwa ini merupakan situasi yang sulit bagi Ibu. Tapi ini merupakan kenyataan yang harus Ibu ketahui supaya kita bisa segera merencanakan apa tindakan yang harus dilakukan selanjutnya. Anak saya kenapa bisa kena HIV ya dok? Anak saya padahal orangnya tuh nggak macem-macem loh. Untuk mengetahui kontak penularannya, saya izin memberikan beberapa pertanyaan. Apakah Ibu Rati dan Ibu Darmi berkenan? Iya dok. Berkenan dok. Maaf, pertanyaannya agak sensitif. Apakah Ibu Rati atau suami Ibu mengonsumsi obat-obatan terlarang? Maksudnya narkoba dok? Iya, Bu. Kalau saya tidak pernah sama sekali mengonsumsi obat-obatan terlarang dok. Kalau dengan suami saya tidak tahu dok. Dan juga saya tidak bisa menanyakannya kepada suami saya. Karena suami saya sudah meninggal dok. Turut berduka cita atas suaminya Ibu Rati. Mohon maaf, pertanyaan saya agak sensitif. Terima kasih dok, tidak apa. Suami saya sudah meninggal sebulan yang lalu. Mohon maaf sekali lagi Bu, jika saya menanyakan beberapa hal terkait dengan suami Ibu, apakah Ibu berkenan? Iya dok, tidak apa-apa. Kalau boleh tahu, suami Ibu meninggalnya karena apa ya? Jujur, saya tidak tahu secara detailnya tentang penyebab meninggalnya suami saya. Tapi yang bisa saya pastikan adalah suami saya mengalami infeksi berat sebelum dia meninggal. Saya sedih banget dok, saya tidak tahu menahu tentang penyebab pasti kematian suami saya. Saya mengerti kesedihan Ibu. Jadi suami Ibu mengalami infeksi berat ya sebelum meninggal? Iya dok. Baik, jadi HIV ini merupakan penyakit yang berasal dari virus yang merusak sistem kekebalan tubuh. Dan HIV ini merupakan penyakit yang menular, Bu. Media penularannya bisa melalui cairan tubuh seperti darah, air mani, air susu, dan cairan tubuh lain dari penderita HIV kepada orang lain. Ada beberapa aktivitas yang bisa menjadi sarana penularan HIV ini, Bu. Seperti hubungan seksual dengan penderita HIV
dan penggunaan jarum suntik yang sama dengan penderita HIV. Berdasarkan apa yang ibu sampaikan mengenai infeksi berat yang suami ibu rasakan, saya berasumsi bahwa HIV ibu ini tertular dari almarhum suami ibu. Tadi dokter bilang media penularannya bisa melalui cairan tubuh kan dok? Saya kan positif HIV, berarti anak saya yang ada di kandungan saya bisa tertular dong dok. Saya nggak mau anak saya ikut tertular HIV juga dok, cukup saya saja. Risiko transmisi atau penularan dari ibu ke anak ada bu, bisa pada saat kehamilan, persalinan, atau ketika menyusui. Waduh, terus bagaimana dok? Pada masa kehamilan, saya menganjurkan ibu untuk meminum obat antivirus. Jenis obat ini bisa mengontrol jumlah virus HIV di dalam tubuh. Memang dengan obat ini tidak dapat menyembuhkan HIV. Namun, jika jumlah virus dalam tubuh dapat dikendalikan, maka sistem imun tubuh tetap dapat bekerja dengan baik saat terjadi infeksi. Obat ini wajib buat saya minum dok? Iya bu, tujuannya untuk menjaga kesehatan ibu maupun janin dan meminimalkan risiko penularan dari ibu ke janin. Kemudian untuk persalinannya, saya sarankan ibu untuk melahirkan secara sesar. Apa nggak bisa secara normal saja dok? Persalinan normal memiliki resiko penularan HIV ke bayi yang lebih tinggi bu. Dalam proses melahirkan, bayi terkena darah dan cairan vagina ketika melewati saluran rahim, yang mana ini menjadi cara virus HIV dari ibu masuk ke dalam tubuhnya sang bayi. Oleh sebab itu, saya lebih menyarankan Ibu Ratih untuk melakukan persalinan secara sesar. Kalau begitu, saya akan melakukan persalinan secara sesar dok. Saya ingin yang terbaik untuk anak saya. Terima kasih atas keputusan Ibu untuk memilih yang terbaik untuk anak Ibu. Selain itu, setelah Ibu telah melahirkan anak Ibu tidak dianjurkan untuk menyusui anak Ibu. Karena seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, cairan tubuh seperti air susu bisa menjadi media penularan virus HIV ini bu. Terus anak saya bisa sembuh kan dok setelah itu? Mohon maaf bu, untuk penyakit HIV sampai saat ini masih belum ditemukan obat untuk menyembuhkannya. Namun, kita bisa mengendalikan infeksi virus HIV dengan upaya-upaya yang telah saya jelaskan sebelumnya, seperti dengan meminum obat antivirus untuk jangka panjang guna mengontrol jumlah virus HIV di dalam tubuh. Saya paham sekali, ini merupakan situasi yang sangat berat bagi Ibu Ratih dan Ibu Darmi. Meskipun begitu, saya berharap ini tidak mematahkan semangat Ibu untuk terus melanjutkan hidup. Di dalam tubuh Ibu Ratih kan ada anak lucu yang sangat dinanti-nanti ya. Kita semua berharap anak Ibu dan Ibu dapat melalui masa persalinan dengan lancar dan baik-baik saja. Iya nak, benar kata dokter. Kamu harus tetap semangat dan ingat di sini ada ibu yang selalu ada untukmu. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Apakah Ibu Ratih dan Ibu Darmi ada hal yang ingin ditanyakan? Tidak ada dok, terima kasih banyak atas penjelasan dan dukungannya ya dok. Terima kasih banyak ya dokter, saya mohon doanya untuk kesehatan anak saya dan cucu saya. Pasti saya akan doakan yang terbaik bu. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, setelah ini saya memberikan obat-obatan dan Ibu Ratih harus mengonsumsinya secara rutin. Saya juga ingin mengingatkan kembali bahwa HIV ini merupakan penyakit menular, sehingga ibu harus berhati-hati supaya dapat mengurangi resiko penularannya. Saya juga nanti akan memberi catatan lebih lanjut mengenai waktu dalam meminum obatnya, serta jadwal pertemuan kita selanjutnya. Baik dok. Oke, saya rasa pertemuan kita hari ini sudah cukup. Jika ada keluhan atau hal yang ingin ditanyakan lebih lanjut mengenai kesehatan ibu bisa menghubungi saya. Semangat ya bu, jangan lupa rutin meminum obatnya. Baik dok, terima kasih banyak atas dukungannya. Terima kasih ya dok, saya dan anak saya pamit dulu. Baik ibu, sama-sama, hati-hati ya.